Saudara yang terkasih nama Tuhan, selamat hari Minggu. Dan di hari ini kita tetap memuliakan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kepadamu ya Bapa, kami mohon pertolongan agar Engkau memberikan kami hikmat, bijaksana, pengetahuan yang benar akan firman-Mu, dan mampukan kami juga menjadi pelakunya. Berkati semua saudara kami yang hari ini mendengarkan khotbah ini, ya Allah kami, dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih nama Tuhan, apapun yang terjadi, kita akan tetap beribadah kepada Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan oleh karena itu saya mengajak kita membaca firman Tuhan dari surat Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, pada pasalnya yang ke-12 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-21, dengan judul perikop Lembaga Alkitab Indonesia, Nasihat untuk Hidup dalam Kasih. Firman Tuhan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajaan kendor, bila rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah balas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika dia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara yang terkasih nama Tuhan, hari ini kita merenungkan firman Tuhan dengan tema kita, hidup dalam kasih. Pada gereja mula-mula, mereka sangat intens dan sangat sungguh-sungguh menerapkan kasih dalam seluruh kehidupan mereka. Dan jemaat di Roma selalu mendapatkan perhatian dan mendapatkan ajaran yang baik dari para pemimpin mereka. Dan pada bagian ini bahkan Rasul Paulus sendiri menyurati mereka agar mereka hidup dalam kasih. Dalam gereja mula-mula, kasih ibarat peredaran darah bagi tubuh. Kasih itu menggerakkan dan menghidupkan seluruh organ tubuh untuk dapat beraktivitas, untuk dapat melakukan kegiatannya. Dan tentunya ketika kita berbicara tentang organ tubuh atau seperti darah yang mengaliri tubuh, itu bicara tentang tubuh Kristus. Agar tubuh Kristus atau gerejanya, gereja Tuhan, dapat beraktivitas, dapat menjadi cerminan kebenaran Tuhan, dapat menjadi berkat bagi banyak orang, dapat menerangi banyak orang, maka dibutuhkan kasih yang sangat besar yang ada di dalamnya. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, mengasihi, kasih adalah kata yang mudah sekali kita ucapkan.
Tetapi terkadang kita hanya mudah mengucapkannya, tetapi kita tidak mampu melakukannya dengan sungguh-sungguh. Sehingga banyak orang berkata, teori. Tetapi sekarang saudara dikasih nama Tuhan, melakukan kasih, siapa takut? Kita harus melakukannya. Dan itu perintah firman Tuhan. Dan pada bagian ini Rasul Paulus berbicara melalui suratnya kepada jemaat di Roma agar mereka mendapatkan kasih. Dan kasih itu untuk membuat jemaat itu lebih bersungguh lagi menjadi gambaran kasih sayang Tuhan, kemurahan Tuhan bagi dunia. Kasih yang ada pada mereka harus terlihat dan harus menjadi sesuatu yang dapat dialami, dirasakan oleh banyak orang. Sehingga dengan demikian saudara terkasih nama Tuhan, orang-orang yang belum percaya, orang-orang yang dulu suka mengganggu, bahkan menganiaya gereja Tuhan di Roma, mereka akan menjadi orang-orang yang mendapatkan dampak dari kasih Tuhan melalui gerejanya. Saudara terkasih nama Tuhan, hidup dalam kasih. Paulus mengajarkan hal itu kepada jemaat di Roma pada bagian ini. Dan hendaklah ini juga menjadi pengajaran bagi kita untuk menggerakkan seluruh hidup kita, menggerakkan seluruh gereja Tuhan untuk menunjukkan kasih yang besar bagi dunia ini. Teristimewa saat-saat hari ini, saat dimana kita mendengarkan firman Tuhan ini, masih banyak orang yang menderita, masih banyak orang yang saat ini mengalami kelaparan dan kekurangan karena masalah COVID-19 ini, yang kita juga sering sebut dengan virus corona, wabah ini saudara terkasih nama Tuhan. Di saat-saat seperti sekarang ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan ini. Mari kita mendengarkan nasihat-nasihat yang sangat praktis, yang sangat sederhana dari Sang Rasul dalam firman Tuhan yang kita baca. Dan karena itu, bagian ini dikatakan kepada kita, nasihat yang pertama dikatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Kalau kita mau menunjukkan kasih Kristus bagi dunia ini, maka biarlah kasih itu adalah kasih yang sungguh-sungguh, bukan kasih yang pura-pura. Saudara yang terkasih nama Tuhan, kita mungkin masih ingat suatu lagu yang sangat fenomenal dari Ahmad Albar dulu, yaitu Dunia Ini Panggung Sandiwara. Saudara terkasih nama Tuhan, ini merupakan kritikan yang sangat luar biasa pada waktu itu, bahkan sampai pada hari ini. Begitu banyak orang yang menunjukkan kepura-puraan dalam hidupnya, pura-pura baik, pura-pura mengasihi, tapi sebenarnya ada udang di balik batu. Ada orang menunjukkan kasih untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Jadi seolah-olah dia seperti memancing saja, memberikan umpan yang kecil untuk mendapatkan ikan. Semakin besar umpannya, ingin mendapatkan yang lebih besar lagi. Saudara terkasih nama Tuhan, bagian ini mengatakan kepada kita, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jangan jadikan hidup ini menjadi sandiwara, tetapi tunjukkanlah kasih yang tulus, kasih yang sungguh-sungguh. Kenapa? Karena Kristus telah menunjukkan kasih yang bukan sandiwara kepadamu. Karena Kristus telah menunjukkan kasih yang sungguh kepada saudara dan saya. Bukan kasih yang pura-pura. Bukan kasih untuk mendapatkan yang lebih besar. Apa yang Tuhan mau dapatkan dari kita? Apa yang diharapkan? Apa yang ingin didapatkan dari kita? Balasan dari kasih yang besar itu tidak ada. Tidak ada sesuatu pun yang dapat kita balaskan untuk dapat seharga dengan harga kasih Kristus yang telah ditunjukkannya kepada kita, yang telah dianugerahkannya kepada kita, saudara terkasih nama Tuhan. Saudara yang terkasih nama Tuhan, itulah sebabnya Rasul berkata kepada jemaat di Roma, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Hendaklah kasih itu adalah kasih yang tulus, kasih yang sungguh-sungguh, bukan kasih yang ingin mendapatkan yang lebih besar. Bukan juga supaya orang mengatakan bahwa saya baik. Bukan juga supaya orang menganggap saya orang yang patut dihormati. Supaya saya mendapatkan popularitas. Supaya saya mendapatkan yang lebih besar lagi. Saudara terkasih nama Tuhan, kasih itu janganlah pura-pura. Jadi jangan ada udang di balik batu. Atau kalau orang Jakarta sering memplesetkannya dengan berkata, ada udang di balik rempeyek. Saudara yang terkasih nama Tuhan, hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita
tunjukkanlah kasih yang tulus, tunjukkanlah kasih yang murni, bukan kasih karena ingin mendapatkan yang lebih besar, atau bahkan karena ada motivasi-motivasi yang tidak jujur, motivasi-motivasi yang tidak suci dari kasih yang kita mau tunjukkan. Tapi tunjukkanlah kasih yang tulus tanpa ada motivasi lain selain menunjukkan kemurahan Tuhan melalui hidup kita, menunjukkan kasih sayang Tuhan melalui hidup kita. Jadi bukan supaya kita terkenal, bukan supaya kita dianggap baik, dan lain sebagainya. Saudara, itu adalah nasihat yang kita boleh baca dari bagian ini. Terus kemudian Paulus juga memberikan nasihat lain, dikatakan jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Saudara yang terkasih nama Tuhan, jika kita menggunakan waktu kita melakukan yang jahat, maka waktu untuk melakukan kebaikan menjadi habis terkikis. Tapi tatkala kita menggunakan sebanyak mungkin waktu kita melakukan kebaikan, maka sangat sedikit, bahkan hampir, bahkan mungkin tidak ada lagi waktu melakukan kejahatan. Oleh karena itu, gunakanlah waktu yang baik untuk memuliakan Tuhan. Jauhi yang jahat, lakukanlah yang baik. Ini adalah berbicara tentang versus, tentang pertentangan antara jahat dan yang baik. Tetapi jika kita justru tidak melakukan yang baik, secara tidak sengaja kita pasti akan melakukan yang jahat. Tapi jika kita melakukan yang baik, maka dengan demikian kita akan terhindar dari perbuatan jahat. Baru saja saya mendengarkan dan juga mendapatkan informasi bahwa setelah diadakan survei di masa COVID-19 ini, di masa virus corona ini, ternyata 18% jumlah atau rating dari YouTube yang menampilkan pornografi naik. Jadi penontonnya lebih banyak justru di masa corona ini. Ini sangat mengerikan, saudara terkasih nama Tuhan. Sangat-sangat mengerikan dan sangat memalukan. Orang sedang mengalami yang namanya penderitaan global, pergumulan global tentang virus corona, karena Tuhan menunjukkan murkanya, tetapi manusia justru melakukan kejahatan, melakukan dosa dan dosa lagi. Orang menggunakan waktunya melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara yang terkasih nama Tuhan, banyak orang hari-hari ini hanya membenci akibat dari dosa, bukan membenci dosanya. Hanya membenci akibat dari kejahatannya, bukan membenci perbuatan jahat itu sendiri. Sehingga orang masih korupsi, bahkan bansos, atau bahkan juga hal-hal lain. Mungkin saja saudara terkasih nama Tuhan masih dikorupsikan. Orang lagi mengalami yang namanya pergumulan global, tapi orang masih mencuri, masih menipu, masih membunuh, masih melakukan pelecehan seksual, masih melakukan pornografi dan lain sebagainya. Dan dia melakukan itu karena dia tidak takut atau tidak membenci dosa itu. Dia hanya membenci akibat-akibatnya. Mengapa saya katakan membenci akibatnya? Karena mereka berpikir yang penting tidak ketahuan. Tidak ada akibat bagi saya kalau orang tidak tahu. Walaupun saya mencuri, jika saya tidak tertangkap, saya tidak masuk penjara, aman, saya dapat uang. Jadi akibatnya saja, sanksinya saja, hukumannya saja yang ditakuti dan yang dibenci, yang dihindari, tapi bukan perbuatan kejahatan itu. Saudara terkasih nama Tuhan, hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kekristenan yang sungguh-sungguh adalah kekristenan yang selalu berusaha melakukan kebaikan dan menghindari kejahatan. Dan ketika dia melakukan kebaikan itu bukan supaya diselamatkan, bukan supaya dia dibenarkan, tetapi karena dia telah mendapatkan kebaikan, kemurahan, kasih sayang yang besar dari Tuhan. Jadi dia pantas menunjukkan kebaikan juga bagi dunia. Kebaikan juga banyak bagi banyak orang, agar dengan demikian banyak orang juga datang kepada Tuhan. Saudara yang terkasih nama Tuhan, harusnya di saat-saat seperti sekarang ini, orang-orang harus datang berduyun-duyun. Orang-orang harus berdoa lebih sungguh. Lebih banyak lagi orang datang kepada Tuhan. Tetapi saudara, justru hari-hari ini ternyata masih banyak juga orang
yang melakukan tindakan kecemaran, dosa. Justru di saat-saat pandemi corona ini, wabah corona ini mendunia, menjadi suatu ancaman global, tetapi perbuatan manusia masih banyak yang justru menentang Tuhan. Kemudian saudara terkasih nama Tuhan, pada bagian ini ketika dikatakan hidup dalam kasih, Rasul juga mengingatkan kepada jemaat Tuhan di Roma yang hari ini menjadi sesuatu yang perlu menjadi berkat, mengingatkan kita juga. Jadi dikatakan bahwa kita orang percaya harus mengasihi dalam kasih persaudaraan. Yang dalam bahasa Yunani-nya dikatakan Philostorgos, dari kata Phileo dan juga Storge, dan kalau digabung menjadi arti kasih yang bersifat kekeluargaan. Saudara terkasih nama Tuhan, kita adalah saudara di dalam Tuhan. Kita adalah keluarga anak-anak Allah. Kita memiliki Bapa yang satu, yaitu Allah Bapa kita. Jadi engkau dan saya adalah saudara. Kita adalah satu, bahkan dikatakan satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Kita adalah satu keluarga, yaitu keluarga anak-anak Allah. Dan oleh karena itu, marilah kita saling mengasihi sebagai saudara, saling mengasihi sebagai keluarga, keluarga anak-anak Allah. Oleh karena itu, tingkatkan kepedulian, tingkatkan kasih sayang antara satu dengan yang lain, tingkatkan perbuatan baik antara gereja Tuhan. Apakah gerejamu berbeda dengan gerejaku secara organisasi? Apakah saudara memiliki tempat beribadah yang berbeda dengan tempat beribadah saudara yang lain? Tetapi kita sama-sama memiliki Tuhan yang sama. Kita sama-sama memiliki Allah Bapa yang sama. Dan kita disebut sebagai anak-anaknya. Dan kita berarti adalah saudara di dalam Tuhan. Saling mendoakan, saling menguatkan, saling menopang. Penderitaan yang satu menjadi penderitaan saya, kesulitan yang satu menjadi kesulitan saudara juga dan kesulitan saya. Gunting di kuku, rasa di badan, karena saudara kita yang ada di daerah Indonesia Timur, bahwa satu merasakan sakit, semua merasakannya, saudara-saudara terkasih nama Tuhan. Dan itu menunjukkan bahwa benar-benar kita adalah anak-anak Allah. Darah berbicara, yaitu kita adalah anak Tuhan, saudara-saudara di dalam Tuhan. Kalau saudaraku dan aku adalah saudaramu, kita adalah satu Bapa, yaitu Allah Bapa kita di surga. Saudara, itulah yang diajarkan firman Tuhan kepada jemaat di Roma, agar mereka menyadari bahwa mereka memiliki kasih yang namanya kasih yang bersifat kekeluargaan. Saudara, mengapa jemaat di Roma menjadi kuat menghadapi masalah yang rumit pada waktu itu? Lebih besar daripada masalah corona. Pada waktu itu mereka diancam, mereka bisa sewaktu-waktu dihukum tanpa sebab, mereka bisa sewaktu-waktu dimasukkan ke dalam arena gladiator tanpa sebab, mereka bisa sewaktu-waktu dibunuh dan tidak ada perlindungan hukum sama sekali. Saudara terkasih nama Tuhan, itu yang menjadi ancaman yang sangat berat bagi jemaat di Roma pada waktu itu. Tapi dengan kasih yang namanya kasih kekeluargaan, antara satu yang saling menguatkan, kesedihan yang satu dihiburkan oleh yang lain. Ada doa dari yang satu kepada yang lain. Ada uluran tangan perbuatan baik antara satu dan yang lain. Maka dengan demikian mereka kuat, saudara yang terkasih nama Tuhan. Bagaimana caranya gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, keluarga Allah di Indonesia, bahkan di dunia dapat kuat menghadapi wabah corona ini? Caranya adalah tingkatkan kasih yang bersifat kekeluargaan ini. Kasih yang bersifat kekeluargaan yang menunjukkan bahwa Anda adalah saudara saya. Kita memiliki Bapa yang sama. Kita memiliki Tuhan yang sama. Dan oleh karena itu, berbuat baik, saling menolong, saling menopang satu yang lain. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Itulah yang diajarkan firman Tuhan kepada kita. Kemudian saudara terkasih nama Tuhan, Rasul juga mengingatkan jemaat itu dan juga mengingatkan kita pada hari ini. Firman Tuhan berkata bahwa
saling mendahului memberi hormat. Saudara, keluarga rusak karena ego dan karena gengsi. Suami menerapkan gengsi yang tinggi, istri juga menerapkan ego yang tinggi. Lembaga-lembaga keagamaan, lembaga-lembaga gereja, persekutuan-persekutuan, organisasi-organisasi banyak hancur karena ego manusia. Banyak hancur karena gengsi, karena ingin mendapatkan kehormatan yang lebih daripada yang lain. Seorang bapak menganggap bahwa dia raja di keluarganya. Seorang ibu menganggap bahwa dia harus menjadi seorang yang paling dihormati di keluarganya. Dia bebas berkata-kata apapun, karena dia berpikir dia mendapatkan penghasilan. Karena dia berpikir bahwa dia memiliki uang yang lebih banyak. Karena dia berpikir dia lebih berjasa dan lain sebagainya. Nah, saudara terkasih nama Tuhan, jika sudah demikian, maka kehancuran sudah di ambang pintu. Tapi jika semua dapat menundukkan egonya, dapat menundukkan kesombongannya, dapat menundukkan gengsinya, saudara yang terkasih nama Tuhan, yang satu menunjukkan rasa hormat kepada yang lain, saling mendahului, memberi hormat. Itulah yang diajarkan firman Tuhan kepada kita. Saudara-saudara, orang jika dia selalu mencari kehormatan, yang sering kita dengar gila hormat. Ketika dia memasuki satu tempat dan dia tidak mendapatkan apa yang diharapkan, dia akan segera meninggalkan tempat itu. Atau bahkan juga dia marah. Ketika dia masuk ke gereja, dia mengharapkan dia mendapatkan penghormatan dari jemaat atau dari orang lain. Ketika dia tidak mendapatkan hal itu, lalu dia pindah gereja, pindah tempat beribadah, pindah tempat di mana dia akan terdaftar sebagai anggota jemaat. Demikian juga mungkin ada juga pendeta yang mengharapkan penghormatan lebih besar. Ketika dia tidak mendapatkannya dalam pikirannya, kemudian dia meninggalkan pelayanannya. Saudara-saudara, ini sangat memalukan sekali. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita saling mendahului memberi hormat. Bukankah kita melayani? Bukankah kita menjadi jemaat Kristus? Bukankah kita menjadi orang yang bersekutu kepadanya? Bukan untuk mencari penghormatan, tapi untuk membuat nama Tuhan dihormati. Bukan untuk mencuri kemuliaan Tuhan, tetapi untuk mempermuliakan Tuhan. Kita tidak memiliki hak untuk kita tuntut. Kita hanya punya kewajiban untuk menyaksikan kemurahannya. Kita hanya punya kewajiban untuk memuliakan dia, melayani dia. Tetapi kita tidak punya hak untuk menuntut, saudara terkasih nama Tuhan. Karena dia sudah memberi jauh lebih banyak daripada apapun yang dapat kita beri. Kita sudah mendapatkan segala yang terbaik dari Tuhan. Itu darah Kristus yang telah tercurah itu. Itu sudah cukup menunjukkan bahwa kita sangat berharga bagi dia. Dan kita tidak perlu lagi mencari dari dunia penghormatan itu, rasa berharga itu. Karena Kristus telah menunjukkan harga yang sangat luar biasa tentang engkau dan tentang saya. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, saling mendahului memberi hormat antara satu dengan yang lain, tidak lagi untuk mencari popularitas, mencari kesombongan pribadi, dan untuk mempertahankan ego, gengsi, dan lain-lain. Tapi justru saling mengasihi, saling memberi hormat, saling peduli satu dengan yang lain. Saudara yang terkasih nama Tuhan, itulah yang diajarkan firman Tuhan kepada kita. Organisasi akan hancur, pelayanan Tuhan akan terhambat, rumah tangga akan rusak jika masing-masing orang mempertahankan egonya, jika masing-masing orang mempertahankan kesombongannya, jika masing-masing orang mempertahankan gengsinya. Tapi jika dia rela memberikan hidup menjadi rendah hati, jika dia rela menghormati yang lain lebih daripada dia, mengutamakan yang lain daripada dia, maka saat yang sama Tuhan akan menaikkan dia, mengangkat dia, saudara yang terkasih nama Tuhan. Lalu saudara yang terkasih nama Tuhan, firman Tuhan pada bagian ini juga mengingatkan kepada kita bahwa janganlah kerajinanmu kendor. Paulus berkata kepada jemaat di Roma. Dia tahu bahwa jemaat itu dalam situasi yang terancam, bahaya luar biasa terjadi dari pemerintahan Roma. Tetapi dalam situasi yang seperti itu, kerajinanmu jangan kendor. Sudah berapa kali kita tidak beribadah di
gedung gereja. Jangan sampai kita hamba-hamba Tuhan akhirnya memiliki kerajinan kita menjadi kendor. Jangan sampai anak-anak Tuhan karena di rumah kerajinannya menjadi kendor. Toh tidak ada yang lihat. Toh tidak ada yang melihat saya kalaupun saya tidak berdoa, saya tidak beribadah. Itu adalah pola pikir yang salah. Tetapi Tuhan mengatakan melalui firman-Nya pada bagian ini, dikatakan jangan kerajinanmu kendor. Kerajinan itu harus terus dipupuk. Jadi ingatlah bahwa di dunia ini kita sedang dalam pertempuran. Tuhan mengatakan bahwa kita adalah warga surgawi, tapi Tuhan masih menempatkan kita di tengah dunia ini untuk kita bersaksi bagi dunia ini dan bertempur melawan kejahatan, bertempur untuk menunjukkan kebenaran di tengah-tengah dunia yang sudah diliputi dengan kegelapan ini, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan. Dan jika saudara boleh melihat atau menyaksikan baik video atau tontonan tertentu dari orang-orang atau prajurit yang bertempur, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, maka saudara akan melihat bahwa tatkala mereka lemah, tatkala semangat mereka sudah lemah, maka itu akan membuat mereka mengalami yang namanya kekalahan. Seorang yang bertempur, dia harus bertempur habis-habisan sampai habis tenaganya sekalipun. Bahkan ketika dia sudah di ujung tanduk kematian sekalipun, dia masih harus memiliki semangat untuk mempertahankan dirinya. Dia harus memiliki semangat untuk mempertahankan kemenangannya. Dan saudara terkasih nama Tuhan, demikian pula dengan kekristenan kita. Demikian pula dengan gereja kita. Demikian pula dengan pribadi lepas pribadi di antara kita. Jangan kerajinanmu kendor. Kesulitan mungkin ada, tantangan mungkin ada, tetapi engkau tidak boleh menjadi lemah. Engkau harus terus bertahan, engkau harus terus berjuang. Bahkan bukan hanya sekedar bertahan, tapi engkau harus menunjukkan terang yang lebih besar. Harus menunjukkan kasih sayang yang lebih besar. Menunjukkan pemberitaan yang lebih murni, yang lebih sungguh lagi. Itulah yang dikatakan janganlah kerajinanmu kendor. Saudara, di samping banyaknya orang yang saya katakan tadi, yang survei menunjukkan tadi, bahwa banyak orang justru melakukan kejahatan di zaman corona ini, saudara terkasih nama Tuhan. Tapi di sisi lain, ternyata pandemi ini juga memang membuat banyak orang berseru kepada Tuhan, berdoa lebih sungguh, membaca Alkitab, merenungkannya. Dan kita berharap agar lebih banyak lagi orang yang lebih sungguh-sungguh, agar lebih banyak lagi orang yang lebih giat lagi berdoa, lebih giat lagi untuk membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, saya termasuk salah seorang yang sangat sedih mendengarkan beberapa waktu kemarin ini bahwa ada salah seorang anggota jemaat kami yang ada di daerah Maluku, daerah Seram bagian barat, ditemukan anak kecil, ditemukan tidak bernyawa lagi di pinggir jalan. Kami tidak tahu apa penyebabnya, ataukah ada yang membunuhnya, sedang dalam penyelidikan polisi. Dan saudara terkasih nama Tuhan, kejahatan boleh saya katakan masih ada, bahkan mungkin bertambah banyak di saat-saat seperti sekarang ini, saudara terkasih nama Tuhan. Dan di saat-saat seperti ini, tetaplah kita memiliki semangat yang kuat. Kerajinan kita jangan kendor. Lebih rajin lagi. Lebih rajin lagi, lebih rajin lagi. Untuk apa? Untuk melakukan kebenaran Tuhan. Untuk bersaksi bagi pekerjaan Tuhan, bagi nama Tuhan. Untuk memberitakan Injil, untuk menjangkau lebih banyak lagi jiwa. Harus lebih rajin dan lebih rajin dan lebih rajin lagi, saudara terkasih nama Tuhan. Kemudian Sang Rasul juga menasihatkan kepada jemaat di Roma, yang hari ini juga menjadi nasihat yang penting bagi kita juga gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Dikatakan bahwa kita perlu melihara roh yang menyala-nyala. Ini masih berkaitan dengan apa yang dikatakan kerajinanmu jangan kendor. Maka dilanjutkan dengan agar roh menyala-nyala. Roh itu selalu digambarkan dengan api. Dan jika roh itu telah padam, maka dengan demikian tidak bisa lagi menerangi sekelilingnya.
tidak bisa lagi mempengaruhi atau memberi dampak kepada yang lain. Jika roh itu telah padam, saudara terkasih nama Tuhan. Dan ingatlah apa yang dikatakan Rasul Yohanes pada Wahyu pasal 3, 15 sampai 16. Jangan menjadi suam-suam kuku. Karena yang suam-suam kuku, yaitu yang tidak panas dan tidak dingin, akan dimuntahkan. Tidak akan diterima oleh Tuhan. Semangat yang kuat harus dipelihara. Di samping kita memiliki kerajinan yang kuat dan tidak kendor, maka semangat untuk bersaksi, semangat untuk melayani, semangat untuk beribadah, walaupun secara pribadi ataupun keluarga. Semangat untuk berdoa, semangat untuk membaca firman Tuhan, semangat melakukan firman Tuhan. Semangat untuk berbuat kebaikan, semangat berbuat kasih yang besar. Itu terus harus ada pada kita, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan. Jika pelita kita hampir padam, tambahilah minyaknya. Artinya saudara terkasih nama Tuhan, tidak ada kesempatan untuk berkata bahwa sudah cukup saya bersaksi. Tidak ada kata-kata yang berkata sudah cukup saya melayani Tuhan. Seumur hidup kita sampai titik darah penghabisan, semangat untuk Tuhan harus ada pada hidup kita. Semangat untuk bersaksi harus ada pada kita. Lalu kemudian dengan semangat itu, Rasul juga berkata, layanilah Tuhan. Dengan semangat itu, dengan roh yang menyala-nyala itu, dengan kerajinan yang tidak kendor itu, layanilah Tuhan. Kata Tuhan Kurios pada bagian ini, saudara terkasih nama Tuhan, di beberapa teks bahasa Yunani disingkat, diambil huruf hidupnya menjadi KRS. Nah, kemudian jika para penafsir, beberapa penafsir berkata, mungkin juga bukan kurios yang dimaksud, tapi kairos, yaitu waktu yang sering kita katakan waktu Tuhan. Tergantung teks mana yang saudara kita atau para penafsir atau para komentator gunakan, tapi yang jelas layanilah Tuhan sampai megang waktu itu. Dan itu berarti gunakan waktu yang lebih banyak untuk memuliakan dan melayani Tuhan. Itu berarti bahwa gunakanlah kesempatan sebaik mungkin. Layanilah Tuhan di setiap waktu hidup kita. Jangan membuang-buang waktu, jangan membuang kesempatan. Saudara terkasih nama Tuhan, akan tiba waktunya bahwa kesempatan untuk bersaksi, kesempatan untuk memberitakan Injil, kesempatan untuk berkhotbah sudah tidak ada lagi. Akan tiba waktunya hal yang demikian bagi kita pribadi lepas pribadi. Karena memang ada waktunya kita akan meninggalkan dunia ini. Ada waktunya kita akan mengakhiri semua pertandingan ini. Oleh karena itu, ketika kesempatan masih ada, berilah yang terbaik bagi Tuhan. Kadangkala tragedi kegagalan itu terjadi karena orang tidak menggunakan kesempatan dengan baik. Kesempatan sudah datang, tapi diabaikan. Berharap datang kesempatan kedua dan kesempatan ketiga. Dan ketika tidak datang lagi kesempatan kedua dan ketiga, dia sudah mengalami kegagalan. Ada 3 hal yang tidak akan kembali. Yang pertama, itu adalah anak panah yang telah ditembakkan, atau peluru yang telah ditembakkan. Yang kedua, kata-kata yang diucapkan tidak akan mungkin kembali, tapi bisa akan ditarik lagi. Yang ketiga adalah kesempatan yang hilang. Jadi saudara terkasih nama Tuhan, itu adalah 3 hal yang tidak dapat kembali. Kita tidak dapat mengulang waktu. Oleh karena itu, waktu ini gunakan sebaik mungkin. Sebaik mungkin untuk bersaksi, sebaik mungkin untuk melayani Tuhan. Kalau pepatah dunia berkata, time is money. Waktu adalah uang. Betapa pentingnya waktu itu. Karena itu mengandung nilai yang besar. Dan kalau kita anak-anak Tuhan berkata, waktu adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan. Saya tinggal di rumah, bukan berarti saya tidak melayani. Justru harus digunakan lebih banyak lagi untuk melayani Tuhan. Justru harus dipakai lebih banyak lagi untuk memuliakan Tuhan, berdoa dan membaca firman Tuhan. Itulah orang yang menghargai kesempatan. Kemudian saudara terkasih nama Tuhan,
Ketika kita diajarkan untuk kita menghargai kesempatan yang ada, maka pada bagian ini juga dikatakan kepada kita bersukacita dalam pengharapan. Pengharapan adalah obat yang sangat manjur bagi orang-orang percaya. Orang yang tidak memiliki pengharapan, maka dia akan mengalami kelemahan. Dan tidak akan ada lagi baginya harapan untuk masa depan, jika tidak lagi ada hidup yang bergantung kepada Tuhan. Kita memiliki pengharapan dalam Tuhan. Pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita menggerakkan kita, membuat kita hidup dan berbuah banyak. Dan jika kita kehilangan itu, saudara terkasih nama Tuhan, semakin lama kita akan semakin jauh dan semakin lemah dan semakin lemah, dan akhirnya kita tidak bisa lagi berbuah seperti apa yang diharapkan. Oleh karena itu, saudara terkasih nama Tuhan, tetaplah pelihara pengharapan, bersukacita dalam pengharapan. Dan ketika Rasul Paulus berkata demikian, situasi mereka situasi yang sulit, tapi mereka harus bersukacita karena ada pengharapan yang lebih baik. Kekristenan mengajarkan kepada kita, bahkan jika kita sudah mendapatkan yang terbaik, yang baik sekarang, masih ada yang lebih baik lagi di depan. Tetapi jika kita pun belum mendapatkan yang terbaik hari ini, masih ada yang terbaik nanti di belakang sana. Kita masih akan mendapatkan di depan sana yang lebih baik dan lebih baik. Oleh karena itu, kuat dalam Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Tuhan tidak akan meninggalkan anak-anaknya. Tuhan akan menunjukkan kasih sayangnya bagi kita semua. Bersukacitalah dalam pengharapan. Walaupun mungkin kita mengalami penderitaan, kesulitan, kekurangan, tapi bersukacita dalam pengharapan, karena nanti engkau akan meninggalkan penderitaan itu dan engkau mendapatkan kelimpahan, mendapatkan pertolongan Tuhan, kasih sayang Tuhan. Itulah orang yang bersukacita dalam pengharapan. Jangan penuhi hari-harimu dengan keluhan dan keluhan. Jangan penuhi hari-harimu dengan penyesalan dan penyesalan. Tapi penuhilah hari-harimu dengan berharap dan bersukacita. Muliakan Tuhan dengan puji-pujian. Muliakan Tuhan dengan membaca firman-Nya, dengan berdoa. Dan harapkanlah akan kasih pertolongan Tuhan. Kemudian bagian juga mengajarkan kepada kita, jika kita menghadapi yang namanya kesesakan, tetaplah bersabar, saudara terkasih nama Tuhan. Orang percaya harus memiliki sifat sabar dalam hidupnya. Pasti kita akan menyelesaikan semua persoalan ini. Kesesakan ini pasti kita akan tinggalkan. Persoalan COVID-19 ini pasti akan terselesaikan. Badai pasti berlalu. Tuhan akan memberikan pertolongannya kepada kita. Saudara yang terkasih nama Tuhan, ketika Beethoven, seorang musisi yang sangat luar biasa, telah kehilangan pendengarannya. Padahal itu yang sangat dibutuhkan dari seorang musisi untuk mendengarkan bagaimana komposisi yang telah dilakukan, apakah itu yang terbaik ataukah tidak. Tapi Beethoven ini telah kehilangan pendengarannya, saudara terkasih nama Tuhan. Tapi justru ketika dia kehilangan pendengarannya, dia berkata, aku akan mendobrak kehidupan dengan sekuat tenagaku. Dan kemudian saudara terkasih nama Tuhan, dia terus berjuang dan berjuang. Walaupun di akhir hidupnya seolah-olah buah dari perjuangannya belum didapatkan. Tapi akhirnya setelah itu, bertahun-tahun kemudian, karyanya, komposisinya menjadi komposisi yang sangat luar biasa terkenal. Bahkan sampai pada hari ini, namanya masih dikenal orang. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, sabar menanggung kesulitan, sabar menanggung penderitaan, dan berharap kepada Tuhan, itu adalah hal yang harus kita praktekkan dan pegang kuat dalam hidup kita. Dan ingatlah kisah yang sangat luar biasa dari Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika Nebukadnezar membuang mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala. Lalu dia melihat bahwa ada 4 orang yang ada di sana berjalan-jalan. Dia berbicara, bukankah tadi yang kita lemparkan 3 orang? Lalu orang-orang di sekitarnya berkata, iya, 3 orang. Saudara terkasih nama Tuhan, ternyata Alkitab berkata bahwa Tuhan bersama dengan mereka, itu bersama dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego ini. Saudara terkasih nama Tuhan, api yang menyala sekalipun, penderitaan sesulit apapun, itu tidak akan melukai, tidak akan menjatuhkan, tidak akan melemahkan jika kita bersama dengan Tuhan. COVID-19 ini dengan seluruh dampak-dampaknya, jika kita bersama dengan Tuhan, kita akan mampu melewatinya. Tetapi kita akan lemah, dan kita tidak akan mampu lagi jika kita tidak memiliki Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, libatkan Tuhan dalam hidup kita.
agar kita mampu menjalani dengan sabar, dengan tekun, dengan berharap kepada Tuhan. Biarlah Tuhan itu selalu ada pada hidup kita untuk kita membuat kita bertekun. Itulah sebabnya selanjutnya Rasul berkata, bertekunlah dalam doa. Doa menjadi alat kita berkomunikasi dengan Tuhan. Doa membuat kita untuk kita menghampiri Tuhan. Berdoa menyampaikan seluruh keluhan-keluhan kita kepada Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan dalam doa kita. Dan orang yang melupakan jam-jam doanya adalah orang yang akan kehilangan kekuatan. Karena tanpa Tuhan engkau tidak akan memiliki kekuatan apapun. Tanpa Tuhan engkau hanya seperti debu tanah yang tidak ada artinya. Bergantung kepada Tuhan, miliki komunikasi yang baik dengan Tuhan dalam doa dan juga dengan ucapan syukur, dengan pembacaan dan renungan akan firman Tuhan. Dan itu adalah kekuatan yang sangat luar biasa. Yang lemah akan dikuatkan, yang sedih akan mendapatkan penghiburan jika ada komunikasi yang baik dengan Tuhan. Saudara yang terkasih nama Tuhan, kemudian Sang Rasul juga mengingatkan kita, bantulah orang yang berkekurangan. Banyak orang hari-hari ini yang mengalami kekurangan dan kesulitan. Banyak orang yang mengalami yang namanya penderitaan karena dampak wabah ini, saudara terkasih nama Tuhan. Dan firman Tuhan bagi ini mengatakan kepada kita, bantulah mereka yang berkekurangan. Saudara yang terkasih nama Tuhan, hari ini mungkin saudaraku mampu. Hari ini mungkin anak-anak kita masih berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Tapi mungkin suatu saat mereka mengharapkan bantuan juga. Mungkin suatu saat kita yang mengharapkan pertolongan. Oleh karena itu ketika hari ini kita mampu untuk membantu, ketika hari ini kita mampu untuk menolong orang lain, tolonglah, bantulah. Karena suatu saat kita mungkin yang akan mengharapkan bantuan yang sama. Dan ketika itu terjadi, kita berseru, siapa yang akan menolong saya? Tuhan tolong saya. Lalu kita teringat, ternyata ketika kita mampu kita tidak menolong orang lain. Lalu kita berkata menyesali diri kita, ampuni aku Tuhan, dulu waktu aku ada aku tidak membantu orang lain. Dan penyesalan selalu datang terlambat. Saudara yang terkasih nama Tuhan, orang Kristen adalah orang yang diajar untuk membantu, untuk mengasihi, untuk peduli kepada yang lain. Kalau saudara membaca kisah para rasul, di mana gereja mula-mula itu terbentuk, dikatakan hampir setiap hari mereka berkumpul memecahkan roti. Dan jika ada orang yang memiliki, maka mereka akan membagi-bagikan. Dan jika ada orang yang menjual tanahnya atau mungkin hartanya, itu dibagi-bagikan kepada saudara yang lain sebagai bukti saling membantu. Saudara terkasih nama Tuhan, karakteristik ini sudah mulai hilang dari gereja Tuhan hari-hari ini. Kiranya dengan masalah COVID-19 ini membuat gereja Tuhan teringat kembali untuk praktek yang terbaik ini, untuk melakukan kebenaran Tuhan, untuk saling membantu satu dengan yang lain. Kemudian Sang Rasul juga mengingatkan orang Kristen, orang percaya, jemaat di Roma, dan kita pun hari ini, kita harus saling memberi tumpangan. Pada zaman itu banyak orang yang mengembara, berjalan dari satu kota ke kota lain untuk mencari nafkah, untuk pekerjaan dan lain sebagainya. Dan ingat, pada zaman itu belum sehebat canggihnya teknologi sekarang dengan transportasi yang hebat. Dengan 3 jam kita sudah sampai di kota yang kita tuju, atau dengan hitungan menit kita sampai di kota yang kita tuju dengan pesawat dan lain sebagainya. Saudara terkasih nama Tuhan, itu belum terjadi pada waktu itu. Kadang-kadang mereka melakukan perjalanan yang panjang. Dan ketika mereka dalam perjalanan yang panjang, jika cuaca yang sangat dingin di malam hari, kemana mereka akan berlindung di perjalanan itu. Orang Kristen diajarkan agar mereka selalu siap membuka pintu rumahnya, membuat rumahnya siap untuk menampung orang lain. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, orang Kristen haruslah menjadi orang yang terbuka tangannya untuk memberi. Terbuka juga hatinya untuk menerima saudara yang lain. Bahkan rumahnya pun terbuka bagi orang lain untuk boleh menumpang. Orang Kristen adalah orang yang terbuka. Karena Tuhannya pun adalah Tuhan yang terbuka. Membuka tangannya yang berkata, marilah kepadaku, hai kau yang letih dan lesu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kekristenan adalah kekristenan yang terbuka.
membuka diri untuk menerima siapa saja dan tidak menolaknya, memberkati siapa saja, membantu siapa saja sebagai bukti kasih sayang kepada orang lain. Saudara terkasih nama Tuhan, memberi tumpangan kita boleh temukan dalam Ibrani pasal 13 ayat 2, 1 Timotius 3 ayat 2, Titus 1 ayat 8, dan lain sebagainya di Alkitab kita. Dan ini mengingatkan kita bahwa kita harus menjadi orang yang suka membantu dan juga memberikan tumpangan bagi orang lain. Kemudian sang rasul juga berkata, kita harus menjadi orang yang memberi berkat dan bukan mengutuki. Bahkan untuk musuh-musuh kita sekalipun, jika ada orang yang memusuhi kita, dikatakan berilah mereka makan. Jika seterumu lapar, berilah makan. Dengan demikian engkau menimbun bara api di atas kepalanya. Saudara terkasih nama Tuhan, gereja Tuhan, murid-murid Tuhan, orang percaya, orang Kristen, bukanlah orang yang diajar untuk mengutuki orang lain, atau bahkan mendoakan supaya orang lain mati, atau mendoakan supaya orang lain sakit. Tapi gereja diajarkan untuk memberkati, untuk menolong, untuk menopang yang lain, bukan untuk mengutuki. Saudara terkasih nama Tuhan, kita memiliki contoh yang sangat luar biasa. Alkitab kita mencatatkan seorang tokoh yang sangat luar biasa, yaitu Stefanus, yang dirajam batu dilempari sampai mati, dan Kisah Rasul 7 pada ayat yang ke-6 dan selanjutnya. Saudara terkasih nama Tuhan, kita akan menemukan di sana bahwa dia dianiaya, dilempari, bahkan sampai mati. Saudara terkasih nama Tuhan, tapi sebelum dia menghembuskan napasnya yang terakhir, dia berdoa memberkati orang-orang yang merajamnya. Dia berdoa memberkati orang-orang yang melemparinya. Ya, saudara-saudara terkasih nama Tuhan. Dan ada lagi satu teladan yang sangat luar biasa, satu contoh yang sangat luar biasa yang akan kita kenang seumur hidup kita, yaitu Yesus Kristus. Saudara terkasih nama Tuhan, Tuhan kita. Dia yang kita puji, kita agungkan, kita muliakan. Dia tidak mengutuki orang yang menyalibkannya. Dia tidak mengutuki orang yang mencambuknya atau meninjunya, bahkan juga meludahinya. Dia tidak mengutuki orang-orang yang menghinanya dan mengejeknya. Tapi bahkan dia memberkati mereka. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kejahatan apa yang dia lakukan? Kejahatan apa yang dia lakukan sampai dia harus dihukum mati? Dia yang menghidupkan yang mati. Dia yang menyembuhkan orang yang sakit. Sementara orang yang mematikan yang lain tidak dihukum mati. Seperti Barabas. Orang yang membunuh, mencuri, merampok tidak dihukum mati. Tapi Yesus dihukum mati dengan salib pada waktu itu. Karena dia menunjukkan kasih. Itu terjadi supaya saudara dan saya diselamatkan. Supaya saya dan saudara diampuni. Supaya saya dan saudara memiliki tempat di surga tatkala dia telah bangkit. Dia naik ke surga, menyiapkan tempat bagi saudara dan saya yang kita peringati beberapa hari yang lampau. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita memberkati dan bukan mengutuk. Kekristenan berkembang dengan cara itu. Dengan cara memberkati, dengan cara mendoakan orang-orang yang mengutukinya, dengan cara mendoakan orang-orang yang telah menganiayanya. Berapa banyak gereja yang telah dibakar, berapa banyak gereja yang dirobohkan pada beberapa tahun belakangan, berapa banyak tempat-tempat ibadah yang tidak bisa digunakan. Tapi engkau tidak boleh mengutuki. Saudara tidak boleh mengutuki, tapi harus memberkati. Kita semua tidak boleh mengutuki, kita harus memberkati, mendoakan mereka. Terlebih di zaman sekarang COVID-19 ini, jangan pilih siapa yang akan diberkati. Jangan pilih buruh. Tunjukkanlah semua kebaikan-kebaikan yang Tuhan taruhkan di hatimu untuk memberkati, menolong orang lain. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, bahkan Yesus sendiri juga mengajarkan kepada kita, jika pipi kirimu ditampar, berilah pipi kananmu. Dan di masa corona ini, kita harus menyadari bahwa kita harus lebih banyak menjadi berkat bagi orang lain. Ketika gereja mula-mula mengalami penganiayaan, ketika mereka mendapatkan penganiayaan, kesulitan, tantangan, dan justru mereka semakin memberkati orang lain. Dengan demikian, banyak orang yang bertobat, banyak orang yang percaya.
Saudara tahu kisah Stefanus yang tadi saya telah sampaikan kepada saudara. Penulis surat Roma ini, yaitu Rasul Paulus, sebelum dia menjadi rasul dan sebelum dia menjadi Paulus yang namanya Saulus pada waktu itu, sebagai seorang anggota Sanhedrin, dia masih muda di kala itu. Dia menyaksikan Stefanus itu mati di rajam batu. Dan Stefanus juga turut berdoa bagi Saulus agar Tuhan mengampuni mereka, agar Tuhan juga menerangi mereka. Dan akhirnya apa, saudara terkasih nama Tuhan? Salah satu doa itu berhasil. Tuhan menjawab. Akhirnya Saulus bertobat dan menjadi Rasul Paulus. Dan bagian surat Roma ini adalah ditulis oleh tangan Rasul Paulus itu sendiri, saudara terkasih nama Tuhan. Oleh karena itu, gereja berkembang, gereja bertumbuh saat sangat penganiayaan, saat-saat yang namanya penderitaan dan kesulitan. Tapi tatkala gereja itu mempraktikkan kebenaran, menunjukkan kemurahan, kasih sayang, berkat bagi orang yang mengutukinya, berkat bagi orang yang menganiayanya, dan pada waktu itulah gereja itu semakin bertumbuh. Dan hari ini gereja Tuhan ada banyak berdiri di Indonesia. Mengapa demikian? Karena Tuhan memberkati gereja itu. Karena Tuhan memakai kesaksian, karena Tuhan memakai doa, menjawab doa setiap orang yang telah merasakan penderitaan itu. Kemudian saudara terkasih nama Tuhan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Saudara yang terkasih nama Tuhan, mengapa ini begitu penting? Mengapa begitu penting agar kita turut merasakan sukacita orang lain dan juga merasakan penderitaan orang lain? Karena ternyata banyak orang sampai pada hari ini tidak suka melihat orang lain bahagia. Yang sering kita mendengar istilah pantang lihat orang senang, pantang melihat orang bahagia. Ketika orang lain memiliki mobil, iri. Bukan dia bahagia, dia iri. Wah, itu dia dapat mungkin dari korupsi, mungkin dari anu. Nah, timbullah fitnahan dan lain sebagainya. Jadi tidak bersukacita dengan orang yang bersukacita. Seharusnya ketika orang memiliki sesuatu, kita turut berbahagia, puji Tuhan. Mengapa? Dasarnya tadi dengan kasih kekeluargaan. Karena kita anak-anak Tuhan. Dia adalah saudara saya, keluarga saya. Terus saudara terkasih nama Tuhan. Kemudian menangis dengan orang yang menangis. Ada ikatan yang kuat, ikatan dari air mata. Ketika kita menangis dengan orang yang berduka, turut merasakan kedukaan orang lain, biasanya orang itu akan mengingat kita lebih kuat. Dia akan selalu mengenang kita sebagai saudaranya. Oleh karena itu saudara dikasih nama Tuhan, Alkitab yang kita baca pada bagian ini dikatakan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Artinya bahwa kita harus seperasaan, sepenanggungan. Bahkan selanjutnya dikatakan sehati sepikir di dalam Tuhan. Banyak perkumpulan, banyak organisasi gagal karena tidak bisa bersukacita dengan orang bersukacita, menangis dengan orang yang menangis. Tidak bisa sehati dan sepikir. Si A memiliki tujuan yang berbeda dengan si B. Ada tujuan-tujuan pribadi di dalam hidupnya yang ingin dicapai melalui organisasi itu, atau melalui gereja itu, atau melalui pelayanan itu. Yang ingin menaikkan pamornya mungkin, atau meningkatkan pendapatannya mungkin. Sehingga tatkala itu tidak tercapai, maka terjadilah yang namanya perselisihan. Sehati sepikir dalam Tuhan, itu berarti kita harus seperjalanan. Satu tujuan, satu harapan, dan satu kerja. Apa itu? Untuk memuliakan Tuhan. Hidup yang kita hidup ini, segalanya untuk kemuliaan Tuhan. Sudah tidak ada lagi ego di dalamnya. Sudah tidak ada lagi untuk gengsi pribadi di dalamnya. Tapi semua untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Jika kita melakukan semua itu, maka apa yang dikatakan oleh firman Tuhan bagian ini, hidup dalam kasih, kita sudah mempraktekannya dengan baik.
kita mampu menjadi berkat bagi banyak orang. Itu akan mempermuliakan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, kiranya apa yang kita renungkan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan dengan jalan yang seperti ini, kita mampu mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Bapa yang maha baik, kami bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Di tengah-tengah wabah virus corona yang mendunia, tapi kami tahu kami punya Tuhan yang sangat luar biasa yang memampukan kami, akan menolong kami. Dan di tengah situasi ini Allah kami gerakan kami semua ya Tuhan untuk menunjukkan kasih yang tulus, kasih yang bukan pura-pura, kasih yang tidak mengharapkan imbalan, kasih yang suci yang datang dari Tuhan. Dan karena itu ya Allah kami, mampukan kami dan berkati kami. Saudara kami yang hari ini mengalami kelemahan, kuatkanlah mereka. Yang mengalami kekurangan Tuhan cukupkan dan berkatilah mereka. Yang sakit sembuhkanlah mereka. Berkatilah bangsa dan negara kami. Berkatilah para pemerintah. Berkatilah gugus tugas COVID-19. Berkatilah juga para tim medis. Mampukanlah mereka untuk boleh melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Jamalah hati bangsa ini. Setiap masyarakat Indonesia untuk boleh mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan. Mematuhi standar-standar yang ditetapkan untuk menjaga kesehatan. Ajari dan tolong setiap warga masyarakat ini Allah kami. Agar semuanya ya Tuhan menghormati pemimpin, menghormati juga aturan-aturan yang berlaku. Kami berdoa, ya Tuhan, sadarkanlah kami semua untuk kami dapat menjadi orang yang menunjukkan kasih mulai dari hal-hal yang terkecil sampai hal-hal yang terbesar. Dan ajarkan semua warga gereja Tuhan, bahkan juga warga masyarakat, agar juga menjaga kesehatannya demi juga keluarganya dan demi masyarakat yang lebih luas. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati gereja-gereja Tuhan yang hari ini masih beribadah di rumah masing-masing. Berkati para pelayan Tuhan. Berkati gereja Tuhan di mana hamba-Mu melayani Tuhan. Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia. Jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada hari ini, Tuhan jamah dan lindungi mereka semua. Berkati para pendeta, berkati ketua Musnode kami, berkati hamba-Mu juga sebagai sekretaris umum. Berkati kami semua, tolong kami Bapa. Terpujilah Engkau ya Allah kami. Kepada Tuhan yang sanggup memberikan jauh lebih banyak daripada apa yang kami minta, kami telah berdoa. Haleluya. Dalam nama Yesus kami menerima berkat pertolongan-Mu. Amin. Saudara yang terkasih nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini kita telah beribadah kepada Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Maka tetaplah pegang firman Tuhan, tunjukkanlah kasih yang tulus, kasih yang murni bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.